Oke, langsung mulai aja nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buset, kenceng banget, guys. Selamat sore semuanya di hari Jumat yang penuh berkah ini. Sore. Alhamdulillah ada yang jawab. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang isi report ya. Isi reportnya yang makainya itu template baru. Itu muka tolong dikondisikan dulu. Oke. Untuk share screen-nya udah bisa belum? Kok clear sih? Bentar, salah buka cuy. Udah kelihatan ya. Bentar. Ganteng banget tuh. Bentar. Kok nge-lag ya? Nah, nah ini nih yang ada di tampilan di layar kita semua. Ini tuh namanya kisi report. Nah, udah pada tahu kan ya? Nah, jadi untuk kisi report ini sebenarnya simpelnya itu ada 3 bagian ya. Yang pertama itu bagian yang warna biru-biru awal ini. Nih, biru awal-awal ini. Nah, terus selanjutnya ada bagian-bagian ini yang di sini nih. Yang warna hijau tor asin di sini sampai ke samping. Nah, itulah pokoknya warna itu. Nah, kemudian bagian terakhir yang ini. Nah, bedanya adalah yang pertama ini, yang biru-biru ini, itu isinya tuh ID responden dan data-data responden. Nah, ini bisa didapat dari raw data. Nah, dari raw data ini kita dapatnya. Tuh. Nah, kemudian kalau yang bagian tengah-tengah ini, itu adalah pengecekan. Pengecekannya itu ada yang dari digital, yang dari sistem, dan juga ada yang dari pakai tim checker kita. Seperti ini. Nah, mungkin jelasin satu-satu dulu kali ya. Nah, di isi report nih yang pertama ini ada ID responden. Nah, ID responden ini mungkin udah pada tahu ya, ID-nya ini buat nunjukin respondennya itu wawancara respondennya. Belum tahu. Oh, blur. Siapa? Makin gak jelas ya. Nah, ini responden. Nah, ini dapatnya dari raw data. Nah, untuk raw datanya ini bisa kita dapatkan dari NWB atau automation yang biasanya dibuat oleh Mbak Debbie atau Mas Api. Nah, kita misalkan dapat dari sini nih, dari automation ini. Nah, kemudian ini di sini ada login interview, name interview, name responden, dan age. Nah, ini tuh biasanya kalau di isi report, ini tuh yang ini semua itu standar dipakai di semua kisi report yang biasanya itu data-data responden. Ini biasanya juga menjadi dasar buat pengecekan kita nantinya yang di belakangnya itu, data-datanya. Nah, kemudian di sini ada duplikat. Nah, ini kan bagian yang ini kan bagian awal tadi nih, yang bagian dari tiga tadi yang bagian awal. Ini. Nah, ini kita kalau pakai template ini kita bisa dapat dari raw data dan Pro Explorer. Nah, untuk raw data tadi kita dapat dari isi sistem. Untuk yang From Explorer kita ambil dari iFill. Gimana caranya? Pertama kita buka iFill terlebih dahulu. Kita buka iFill. Ya, login. Nah, terus habis itu ke Explorer. Nah, habis itu kita cari yang valid. Pokoknya kalau misalkan kita mau cari yang sesuai di NWB, kita filternya yang valid. Nah, kemudian ketik nama projectnya. Ini SGM, udah ada. Klik aja. Nah, terus kita show. Nah, nanti di sini kan ada ini, di sini ada logo printer sama ada logo Excel. Nah, kita download yang logo Excel-nya. Nah, tunggu sampai kelar. Nah, habis itu lemot. Nah, udah.
Nah, habis itu nanti kita buka deh filenya. Nah, yes. Nah, nanti yang ini kita bisa langsung copy ke si Chrome Explorer ya. Yang kalau dari Explorer kita pindahin ke Chrome Explorer. Bisa langsung kita copy paste aja. Nah, kalau tampilannya gini sebenarnya nggak masalah ya. Bisa kita ubah di Word and Text gitu. Sebenarnya nggak masalah. Nah, kemudian kalau yang untuk raw data, kita bisa langsung di Tiban. Nah, ntar itulah caranya. Nah, ini bisa di Tiban atau enggak bisa kita hapus dari sininya. Tapi kalau gua biasanya biar cepat kita Tiban aja. Jadi kita klik yang di sini, kita delete. Nah, terus raw datanya pakaian dari automation tadi bisa di-download atau di-open terserah, bisa di-save atau di-open. Kalau gua di sini sebagai contoh kita open aja dulu. Nah, ini raw data bentuknya begini kan. Nah, kita copy dulu. Nah, terus pindahin ke sini. Nah, pindahin sini ya. Nah, terus itu kan baru yang itu kan dua kan yang tadi Chrome Explorer sama raw data. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ini kan ada namanya nih pengecekan GPS nih yang sistem kita nih pengecekan GPS. Terus ada yang image sama voice, kita bisa visit Longlet. Nah, Longlet ini dapatnya dari mana? Kita dapatnya dari IP lagi. Jadi kita buka ke Operation Management. Operation Management, filternya kita pilih yang valid, terus kita cari project kita, pilih yang View History Report. Untuk loadingnya biasanya agak lama ya, soalnya ini biasanya kan ukurannya agak gede di sini. Nah, jadi nanti yang long latnya itu ukurannya agak gede, soalnya dari dari per ID itu tiap pertanyaan nanti kita bisa mencari lokasinya dia itu ada di mana. Misalkan di pertanyaan A itu ada di lokasi mana, nanti kita bisa lihat nih. Tuh, ukurannya agak gede nih kalau yang geohistory report. Tuh 80 MB. Ya mungkin ya agak ngelek-ngelek dikit nggak apa-apa lah. Yang penting nanti kita bikinnya jadi otomatis nggak manual lagi gitu. Sini kita tunggu ya. Sabar. Nah, di sini kan ada banyak nih. Kalau misalkan kita lihat ke bawah, di sini ada tuh, ada 300.000 tuh, 390.000 kan. Itu yang berisi satu ID itu dari semua pertanyaan itu ada lokasinya. Nah, di sini supaya kita nggak berat, kita filter yang bagian ini. Namanya nih, object name. Object name, kita filter, kita ketik aja date. Nah, kita yang filternya ini ya dinonaktifin, terus kita pilih yang sistem date-nya aja. Nah, jadinya ini yang muncul hanya per ID yang ada di data dan munculin satu lokasinya aja. Kalau tadi kan semua ID, tapi semua pertanyaan itu ada lokasinya. Nah, kalau ini satu aja lokasinya di per ID itu. Nah, ini kita copy, kita pindahin ke long lab. Copy aja. Nah, untuk ini rumusnya udah ada ya, jadi tinggal di copy paste aja. Kalau yang belum ada rumusnya gini bisa ditarik dari bawah ke atas. Nah, biar rumusnya lagi gerak lagi gitu. Nah, kemudian ada di sini di sheet ini ada perolehan interview. Nah, ini tuh buat apa? Ini itu buat nanti kita ngisi ke sini. Nah, ini mungkin nanti aja ya jelasinnya. Jadi kita pindahin dulu aja. Nah, untuk ini dapetinnya kita ada di IP lagi, tapi kita pilihnya yang ke progress report. Ke progress report. Nah, di sini pilih projectnya, terus pilih Excel. Nah, kita oke. Kita buka ini yes aja.
Nah, ini jadi di sini kita tuh dari progress report kita bisa tahu perolehan interview itu satu interview bisa dapat berapa achievement dalam project ini. Nah, ini kita pindahin aja ke sini, langsung copy paste aja ya. Bisa langsung copy paste. Nah, ini kan tadi kan sumber-sumber yang kita butuhkan ini udah ada semua nih. Nah, sekarang kita jelasin satu-satu deh. Buat apa tadi kita pindahin-pindahin di situ kan kita kan nggak tahu kan. Nah, ini kita pindahin satu-satu. Nah, jadi pertama kita pindahin yang dari raw data ke raw data automation tadi ke sheet yang raw data. Fungsinya adalah buat nge-lookup yang ada di data yang sini ke sini biar otomatis. Rumusnya di sini pakai rumus VLOOKUP ya. Rumusnya. Jadi VLOOKUP ID yang ini, terus kita refer ke sininya, sederet, sampai belakang boleh atau sampai depan dikit boleh. Nah, terus kita arahin refernya ke sini. Gitu. Ini bisa batal. Bilang dulu. Oh, batal. Nah, gitulah pokoknya ya. Nah, di sini kita tahu dari mana nih 50. 50 itu apa sih? 50 adalah dari yang di sini login interview. Nah, login interview adalah ID interviewer yang biasanya dipakai buat kita pengecekan juga. Kalau misalkan kita mau tahu, kita cari aja di sini, tulis saja login. Nah, di sini nanti ketemu kan, kita bisa tandain biar gampang, ditulis saja. Nah, buat tahu nomornya, kita bisa dicari ke belakang, kontrol sama shift, terus panah ke belakang. Nah, nanti di sini ketahuan nih nomornya berapa, 50 ya, jadi kita tulis di sini 50. Biar nanti VLOOKUP-nya bisa kita arahin langsung di sini gitu. Nah, selanjutnya juga sama. Buat data-data responden ini nama responden, nama interviewer. Kita cari di sini, ketik aja name. Kalau nggak ada cari. Nah, di sini ada kan. Sini kita cari berapa nomornya 73. Nah, nanti masukin ke sini 73. Nanti VLOOKUP lagi, VLOOKUP rumusnya pertama arahin ke sini dulu. Terus range-nya yang ini sebaris sama refernya ke sini gitu. Pokoknya ini sama semua. Terus name responden di sini juga ada kan. Nih responden name gitu. Kalau di sini makanya from explorer berarti kita ambilan dari sini. Nah, kita kalau misalkan name responden kalau di explorer itu kodenya CP0. Nih name responden tuh yang ini nih. Ini nomornya 79. Nah, makanya di sini 79. Kemudian yang age kita ngambil dari raw data. Raw data kita di sini tinggal tulis age. Misalkan pengen tahu ya. Misalkan kodenya beda. Soalnya di tiap raw data itu sheet-nya itu header-nya nggak selalu sama ya. Kan beda-beda gitu. Misalkan yang di raw data itu nomor HP-nya ini ada di kalau yang di sini ada 77. Nah, di project lain bisa aja nomor HP-nya ada di 79, ada di 80. Nah, nanti kita sesuaikan, kita lihat cara ngitungnya kayak tadi, control shift panah ke belakang, nanti nomornya kita tulis di atas sini gitu. Kemudian address juga sama, alamat, kita makainya dari from explorer. Biar apa kita pakai di explorer, nggak pakai di raw data, biar nanti ini ada text join-nya. Kalau kita pakai yang di sini, alamat, ini kan ada yang begini nih, dipisah-pisah gini. Kalau di explorer itu udah disatuin tulisannya nih, kayak gini. Nah, jadi kita makainya dari from explorer gitu. Nah, untuk kota, biasanya kalau project yang nggak terlalu spesifik kotanya, misalkan kayak cuma Jakarta doang, kita bisa nambahin di sini kotanya satu aja gitu, Jakarta doang. Tapi kalau yang butuh spesifik kayak Jakartanya itu Jakarta Timur, Jakarta Barat, kita bisa tambahin satu sheet lagi di sini untuk misalkan kecamatan lah atau apa gitu. Nah, kalau ini kotanya kita ambil dari Explorer kan. Explorer kodenya itu yang ke-12. Explorer. Nah, kalau misalkan di sini yang 12 itu di sini nih. Nih, di sini. Nah, tapi di sini kan misalkan Jabodetabek doang ya. Nah, misalkan kalau kita butuhnya itu Jakarta Barat, Jakarta Timur, kita bisa cari pakai SCH.
Karena di sini cuma satu aja ya, berarti kita masukin cuma satu. Nah, kita lanjut. Berarti kita lanjut ke phone. Phone juga ada di Explorer. Sebenarnya di Rodata juga ada nomor HP. Kita bisa nge-lookup dari sini. Ini bisa. Cuma di sini itu ada yang bolong-bolong kayak gini nih. Nomor HP-nya itu ada yang bolong begini nih. Bolong. Nih, tuh. 62 doang nomornya. Tapi di sebelahnya juga ada yang nomor lengkapnya gitu. Nah, jadinya kita pakai yang di Explorer. Soalnya yang di Explorer itu nomor HP-nya itu gabungan dari kedua sheet-nya itu kayak gini nih. Misalkan yang di sheet HP-nya itu ada yang ini doang, terus di WA-nya ada ini doang, jadinya kalau di Explorer itu digabung. Kalau misalkan cuma satu ya di satu doang kayak gini. Jadi kita makanya di Explorer biar lengkap aja gitu. Nah, kemudian masuk ke cek font duplicate. Nah, ini udah masuk ke dalam pengecekan sistem ya, pengecekan kita. Ini tuh makanya rumus gini. Jadi maksudnya rumus ini tuh kita tuh ngecek dari nomor HP yang ada di sini itu tuh ada berapa di yang ada di barisan ini. Kalau misalkan nomornya ada 2, nanti otomatis di sini tuh kedetek duplikat. Misalkan kita contoh ya, yang ini nomornya dimasukin lagi nih sama interview di sini. Nah, nanti kedetek nih duplikat nih. Tuh, duplicated gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada yang duplikat ya berarti aman gitu. Itu masuk ke pengecekan sistem ya sekarang ya. Nah, ini remarknya biasanya nanti ketemu di sini nih kalau misalkan ada yang duplikat gitu. Nah, kemudian ini cek link nomor HP. Nah, ini buat ngecek panjang nomor HP-nya itu ada berapa. Nah, kalau ini yang ada 28 itu maksudnya itu gabungan dari semua ini ya. Nomor HP-nya kan yang ada banyak nih, jadi digabung jadi ada 28 gitu. Nah, sell start date sekarang. Ini itu start date itu tanggal, kalau nggak salah ini tanggal ini ya, tanggal interviewnya ya. Jadi wawancaranya itu dilakukan di tanggal 1 bulan 1 tanggal 28. Sama kayak ini juga sih, last submit sama start date. Oh iya, Mas Yuda tahu nggak bedanya sell start date sama last submit? Sama kan ya? Sama-sama tanggal interviewnya ya. Kalau submit itu tanggal dia ngirim upload datanya ya. Masuk ke servernya. Oke. Nah, kemudian di sini ada time in sama time out. Ini masuk ke pengecekan ini sih, waktu normal. Biasanya kalau di field work itu kan ada yang namanya itu jam kerja kan. Kalau di sini itu patokannya kita jam kerjanya itu dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Nah, kalau misalkan ada yang kerja di lewat itu, nanti tuh kedetek dia itu waktu interviewnya tuh nggak normal gitu. Kayak contohnya yang ini nih. Ini. Nah, dia itu wawancaranya itu berarti pagi-pagi nih. Dia wawancara nih pagi-pagi nih jam 2 pagi. Bayangin, emang ada orang yang interview jam 2 pagi. Nah, ini kebetulan ngebahas tentang pembelian produk susu. Ya kan agak nggak make sense kan ya. Nah, nanti ini yang jadi bahan pengecekan kita. Kemudian di sini ada interview close succession. Nah, ini tuh maksudnya interviewernya itu berdekatan dengan satu sama lain gitu. Jadi nanti kedetek di sini, misalkan ada yang deket-deketan gitu, interviewernya jaraknya nanti kedetek di sini. Kemudian di sini ada cek long lead ya. Nah, cek long lead ini sebenarnya agak ini ya, agak complicated, agak rumit gitu. Kadang itu di permasalahan device-nya ada yang gara-gara nggak nyalain GPS, jadi long lead-nya blank kayak gini. Ada juga yang GPS-nya itu nyangkut, misalkan habis wawancara di satu tempat, nah dia pindah ke tempat lain, tapi long lead-nya masih nyangkut di tempat sebelumnya. Ada juga yang modelnya begitu. Jadi nanti kedeteknya long lead-nya begitu. Ini kadang tuh emang masih harus ditanyain langsung sih, itu masalah device-nya atau emang cheating atau emang gimana. Nah kayak di sini nih. Di sini kan ada GPS, ada long lead-nya. Ini itu ngambil dari yang long lead yang tadi sini ya, yang ada rumusnya ini gitu. Nah, kita ambil dari sini.
nanti. Nah, untuk lokasinya ini kita bisa ngeklik di sini. Nih, kita klik. Ini udah berdasarkan rumus dari yang hyperlink ini. Hyperlink kita yang buka Google Maps pakai long lead dari sini. Nanti kita klik, nanti kita bisa tahu proses wawancaranya itu ada di mana. Jadi prosesnya ada di sini nih. Sini. Nah, kemudian kalau misalkan yang model-modelnya ada yang kayak gini, yang TPS-nya kayak blank atau duplikat jelas banget kayak gini, nanti itu kedetek di sini nih. Nih, misalkan ada yang duplikat. Nah, ketahuan tuh. Ini ada yang duplikat nih. Duplikat ini juga, ini yang blank nih jadi kedetek duplikat gitu. Jadi ini tuh udah otomatis, kita tuh nggak usah capek-capek nyari yang duplikat, soalnya kan kita udah pakai rumus dan juga ada di long lead sini otomatis. Kemudian kita lanjut, ini juga nih penjelasan tadi, kalau misalkan nggak ada long lead-nya nanti kedetek di sini. No long lead tuh, ini juga blank kan, no long lead. GPS-nya juga ada statusnya di sini jadinya. Kalau yang ini ngambilnya jadi keseluruhan, kalau yang dari duplikat dan juga dari yang blank nanti kedetek di sini not OK-nya. Nih, ada yang not OK gara-gara no long lead atau ininya blank, ada juga yang not OK gara-gara duplikat gitu. Nah, kemudian kita masuk ke pengecekan image. Nah, untuk pengecekan image, kalau by sistem kita itu bisa ngedetek dari jumlah N-nya. Misalkan kalau N-nya itu di sini 0, berarti nggak ada image-nya. Tapi di sini tuh kita nggak bisa jadiin patokan buat semua project ya. Soalnya kan ada beberapa project yang nggak ada pantry check-nya kan. Misalkan kayak nggak ada pantry check-nya, kita nggak bisa langsung kita pukul rata nih. Oh, ini gambarnya 0, otomatis nih cheating nih. Kita nggak bisa gitu. Kalau tergantung project-nya. Nah, untuk di sini kalau yang ada pantry check-nya, kita pakai rumus kalau misalkan di atas 0, kayak otomatis 1 lah gitu. Nah, berarti ada image-nya. Berarti kalau by digital nih oke lah. Nah, cuma kan kita nggak tahu kan fotonya itu bener atau enggak. Nah, makanya kita pakai tim checker di sini. Misalkan kita di sininya udah tahu bener ada image, tapi kita nggak tahu. Nah, kita pakai tim checker buat ngecek. Nah, kalau misalkan fotonya oke, ya udah fotonya oke gitu. Fotonya oke. Oke-nya foto yang bisa disebut oke itu tergantung kriteria dari setiap project ya. Kalau misalkan contohnya itu yang harus kelihatan gumo sama responden. Nah, kalau misalkan kedua itu ada, berarti foto bisa dibilang oke. Nah, kalau misalkan salah satunya nggak ada, kita bisa jadiin temuan. Misalkan kayak gini. Nah, di sini, ini remarketing checker itu foto gumonya nggak ada. Nah, berarti otomatis not oke. Foto diambil dari device lain. Misalkan kalau dari device lain itu dari HP atau dari laptop itu di foto lagi gambarnya, jadi kelihatan dari device lain. Kita lihat nih contohnya. Kita kalau mau ngecek foto bisa pakai media atau pakai Explorer ya. Kalau misalkan pakai media, kita bisa filter by instance, yang ininya kita copy di sini. Kita lihatnya yang image-nya aja. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat. Nah, tuh image diambil dari device lain. Nah, berarti waktu lagi wawancara, dia fotonya itu ngambil dari ini nih, gambar dari HP difotoin buat dimasukin ke iFile. Otomatis kan nggak boleh. Soalnya kalau project ini kriteria foto yang oke itu, fotonya itu harus foto gumo yang biasa dia gunakan itu langsung. Nggak bisa dari HP gini. Ini langsung kita jadiin temuan nih. Udah nggak bener nih. Walaupun foto ininya oke, tapi kalau ininya nggak oke, tetap aja hasilnya nggak oke gitu. Nah, itu untuk foto ya. Kemudian lanjut ke rekaman. Nah, untuk rekaman ini beda-beda ya. Rekaman ini kan biasanya kan tergantung script yang dari hidden record ya. Jadi kan hidden record yang biasa kita gunakan itu nanti akan jadi acuan kita buat ngecek rekaman. Nah, jumlah dari rekamannya ini beda-beda tergantung dari script. Misalkan dari yang pertanyaan itu ada yang lompat-lompat gitu. Misalkan kayak pertanyaan yang panel 1 itu belum tentu ada rekamannya di pertanyaan nomor C sampai D kayak gitu. Sebaliknya misalkan ada pertanyaan di panel B itu belum tentu ada di rekaman pertanyaan A sampai C kayak gitu. Jadi jumlah rekamannya itu belum tentu sama gitu.
Seperti ini nih, ini ada yang rekamannya sampai banyak banget nih, sampai 35, sampai 26 gitu. Itu kan agak nggak make sense ya. Nah, kita bisa ngecek sendiri atau pakai tim checker buat ngecek ulang gitu. Ini bener nggak sih rekamannya banyak sendiri itu banyak kenapa gitu. Nah, terus kita cek. Nah, kemudian untuk remark dari yang rekaman ini, yang kita bisa pakai tim checker atau enggak, misalkan yang di sini yang rekaman yang oke ya. Nah, kalau yang oke biasanya itu rekamannya ya ada proses wawancaranya, pertanyaannya ada, dia jawabnya juga kedengaran jelas, pertanyaannya semuanya disebutin, itu kalau yang oke. Nah, kalau yang not oke, ini macam-macam. Not oke-nya ada yang karena tidak ada proses wawancara, kayak gini. Atau enggak kalau misalkan kita ini wawancaranya melalui tablet, tapi dia pakai telepon, itu bisa kita jadiin temuan juga. Soalnya ini kan wawancaranya harus pakai tablet, kayak gitu. Bisa aja dia wawancaranya kayak ngerekam gitu, terus dia isi sendiri gitu. Itu nggak boleh. Nah, terus kayak misalkan ini juga nih rekaman nih. Misalkan di kode yang ini kode CB1 sampai CB2 itu suaranya nggak kedengar jelas atau nggak ada suaranya, itu bisa kita jadiin temuan dan jadiin oke gitu. Nah, tapi ini kan kita ada ketentuan baru ya. Kalau misalkan yang di sininya tidak ada proses wawancara, nah kemudian di sininya fotonya jelek atau fotonya diambil dari device lain atau fotonya not oke kayak gini. Nah, kemudian dari sisi GPS-nya juga dia nggak benar, kita itu bisa langsung drop ya Mbak ya, Mbak Heni. Kayak gitu ya Mbak ya, kalau ketentuan baru kita ya Mbak. Ya, nanti setelah ini gue jelasin yang hasil Nah, ya. SK sama PMT ya nanti. Oke. Nah, ketentuan baru kita itu sebenarnya kayak gitu katanya. Nah, cuman ini ya kita masih ini lagi deh, nanti kita training lagi deh gitu. Nah, itu kan untuk yang pengecekan rekaman ya. Kemudian kita ada selanjutnya pengecekan phone. Nah, pengecekan phone ini kita ini sebenarnya kita bisa menyesuaikan dari yang sini nih, dari yang digital research ini. Nah, kalau misalkan dari LOA-nya pendek, dari sebelah. Nah, ini nih, yang pendek-pendek nih. Tuh, wawancaranya pendek. LOA itu apa sih? LOA itu length of interview, panjang dari wawancara gitu ya. Kan ada yang LOA-nya pendek, kita bisa ngecek rekaman atau ngecek phone dari kita. Nah, kalau misalkan kita nggak yakin, kita bisa cek phone gitu. Nah, terus kalau misalkan di cek phone, ini kita acuannya menggunakan BC script yang kita bikin. Jadi acuannya pakai di situ. Nah, terus kita juga bisa menggunakan dari backchecknya juga. Nah, untuk itu nanti kita jelasin di lain waktu aja ya. Nah, pokoknya pengecekan phone begitu. Nanti di si attend ini tuh maksudnya tuh percobaan telepon dia. Nah, biasanya kalau cek phone kita makanya tuh 3 kali percobaan ya. 3 kali percobaan. Nah, kalau misalkan percobaan pertama udah berhasil, dia itu phone oke statusnya. Tapi kalau belum berhasil, ini beda-beda. Ada yang nomornya salah, ada yang nomornya tidak terdaftar, ada yang tidak bisa dihubungi, macam-macam ya. Ada yang nomornya tidak aktif gitu. Kemudian dihubungi lagi sampai 3 kali. Nah, kalau misalkan dari tim checker phone kita ini belum ngisi, ada kemungkinan mereka udah ngisi, udah coba telepon 3 kali tapi hasilnya sama atau memang belum dicoba ya. Nah, kemudian kalau misalkan percobaan pertama itu phone oke, oke-nya di sini tuh bukan berarti oke-nya itu yang sesuai ya. Maksudnya phone oke itu oke berhasil dihubungi gitu. Seperti ini. Phone oke tapi statusnya not oke. Maksudnya phone udah berhasil dihubungi phone tapi hasilnya tidak sesuai. Nah, ini contohnya itu salah sambung. Berarti kita udah oke bisa berhubung dengan responden tapi kita salah sambung. Di sini salah sambung dengan Muhammad Soleh. Padahal aslinya nama respondennya itu Juliani. Nah, nggak bener kan? Ya udah, kita jadi not oke. Kenapa ini bisa salah sambung gitu? Itu yang telepon ya. Nah, kemudian kalau sisanya yang kayak gini-gini itu biasanya dicek lagi nih sama tim checker phone. Kalau misalkan udah bisa nemu, biasanya di sini ada lagi phone oke. Nanti di sini ada resultnya phone oke-nya kenapa. Apakah phone oke-nya itu statusnya oke karena benar udah sesuai dengan BC script dan udah sesuai screening, atau phone oke hasilnya not oke gara-gara misalkan salah sambung, gara-gara bumbunya beda, gara-gara orangnya itu nggak sesuai gitu. Itu untuk cek phone ya. Nah, kemudian di sini lanjut lagi ada LOI. Nah, ini tuh yang agak penting nih. LOI ini sebenarnya agak krusial lah, agak penting banget ya. Soalnya di sini itu yang menentukan LOI kan panjang wawancara ya.
panjang pendek wawancara itu sebenarnya bisa kita jadiin patokan buat kita tahu adanya proses wawancara atau enggak. Misalkan yang dari oke dulu deh, yang oke. Nah, yang oke di sini itu ada yang wawancaranya tuh sampai 2 jam, ada yang sejam, ada yang 40 menit. Nah, sebenarnya itu bisa kita bilang ada proses wawancara, tapi belum tentu. Belum tentu yang panjang-panjang begini tuh ada, makanya kita perlu adanya cek rekaman. Nah, dari mana kita tahu panjangnya ini? Kita taunya dari rumus tentu saja. Ini karena udah template otomatis. Gitu. Nah, rumusnya dari mana? Rumusnya dari ini. Ntar ini dibuka dulu ya. Misalnya kan di hide nih. Nah, oh bisa ya? Oh, bisa. Nah, jadi pokoknya ini itu ROI-nya itu kita dapat dari raw datanya ya. Ini tuh udah by system. Misalkan di sini itu AS5 sama AO5. Nah, itu time in sama time out ya. Kalau nggak salah. Iya, ini time in time out. Jadi yang ini bukan. Nah, ini system time in time out ini. Nah, yang ini waktu yang ini dikurangi dari sama waktu yang ini. Nah, nanti hasilnya itu ketemu. Nah, tapi kita kan di sini itu ada plus 10%. Atau enggak kita bisa ngeliat dari ini, dari timing report. Supaya lebih ininya ya. Kita supaya biar lebih tahu aktual normalnya wawancaranya itu berapa tiap project. Kita lihat di sini. Nih, rata-ratanya ini ada yang 24 menit sama 24 menit lah, 24 menit. Nah, jadi tulis saya di sini 24 kali ini rumusnya. Itu nanti ketemukan hasilnya. Nah, itu jadi acuan ini buat rumus ini. Itulah pokoknya. Nih, rumusnya gitu. Nah, nanti hasil dari sini yang bisa menentukan ke sini digital check resultnya nih. Kalau misalkan yang sininya oke, kita bisa langsung oke di sininya. Tapi kalau nggak yakin kita bisa cek recording gitu. Kalau misalkan yang not oke nih ya, long netnya. Nih, yang kayak di bawah-bawah gini. Ini nanti kedeteknya di sini tuh back check recording. Soalnya kita harus dengerin nih kenapa ini bisa wawancara cuma 14 menit. Padahal harusnya kan di sini kan 24 menit ya. Kenapa gitu? Ada juga yang cuma 19 lah, ada yang inilah 18, 14 yang kita dengerin. Nah, biasanya kalau yang begini itu biasanya nggak benar, cuman kita cek lagi, pastiin lagi bener atau enggak. Nah, ini habis dicek hasilnya rekaman oke, berarti ya emang wawancara mereka tuh cepat ngomongnya gitu. Itu untuk LOE. Nah, kemudian kalau udah semua, kita masuk ke sini, final kisi ya. Nah, di sini ada 3 status yang bisa kita gunakan. Ini ada 3 nih. Coba aja deh. Ada 3 yang bisa kita gunakan. Di sini ada yang pertama yang ada oke, kedua ada yang not oke, ketiga ada to be verified. Pertama kalau yang oke dulu ya. Nah, yang oke itu maksudnya itu oke-nya yang kita bisa pastiin oke itu kalau misalkan data yang ada di sini yang itu bisa melewati pengecekan semuanya dan benar-benar oke. Bahkan dia itu dari GPS nih aman nih. Dari GPS-nya aman dia. Oke, dari GPS-nya nih. Terus dari image-nya juga oke. Dari rekaman juga oke. Terus atau enggak dari font juga oke gitu. Nah, kita bisa masukin ke oke. Nah, kalau misalkan dari salah satunya itu nggak benar, apalagi itu pengecekannya yang lebih berat timbangannya misalkan dari font dia hasilnya itu, oh misalkan di sini ya. Dan di sini kan dari font dia nggak ada nih, nggak bisa kecek, emang nggak dicek, nggak dicek font. Tapi kita di sini ada cek rekaman dan dia hasilnya not oke. Nah, rekaman dia not oke, tapi image-nya oke. Nah, rekaman sama foto itu tuh lebih berat dari rekaman. Soalnya kalau misalkan rekaman itu kan kita kan bisa tahu kan, bisa ngedengerin suara orang ngomongnya itu langsung. Tapi kalau foto itu kan foto kan bisa kayak tadi tuh, foto diambil dari device lain kayak gitu. Nah, makanya misalkan di sini ada yang
voice-nya ini not oke, tapi fotonya ini oke, kita bisa di sini ngasih keterangan yang to be verify dulu ya. Kita minta verifikasi dulu. Kenapa ini dari rekamannya ini suaranya ini nggak jelas atau nggak ditanyain, walaupun fotonya oke, jadi kita kasih keterangan gitu. Nah kemudian untuk yang kasusnya oke, kita cari deh. Nih dari rekaman ini oke. Dari LOI juga nggak ada masalah. Dari font emang kebetulan nggak dicek. Nah kemudian dari image ini juga oke. Nah di sini kita bisa langsung kasih oke. Itu untuk yang oke ya. Nah kemudian untuk yang not oke-nya itu gimana? Nah not oke ini kebanyakan tuh dari yang sininya juga udah nggak oke. Terus fotonya juga misalkan di sini juga nggak oke. Terus dari voice recordingnya nggak oke misalkan ya. Nah terus dari by phone-nya juga misalkan di sini not oke-nya itu tolak verifikasi gitu. Misalkan orang itu nggak mau diverifikasi gitu, dia bilangnya udah diwawancara jadi saya nggak mau diwawancara lagi kayak gitu misalkan. Soalnya banyak tuh kejadian begitu, hasil phone-nya tuh begitu katanya. Nah kemudian dari OOI-nya di sini itu misalkan minim. Nah ya udah, karena udah banyak yang nggak oke gitu, kita bisa sebenarnya langsung not oke di sini sebenarnya ya. Cuman kasusnya dari tim field-nya itu atau kalau dari PMT-nya itu dia tuh pengen ngamanin data, jadinya kita tetap masih harus verifikasi dulu. Pokoknya itu untuk yang bagian final PC ya. Nah kemudian untuk remark. Nah remark di sini ini sebenarnya udah pakai rumus nih. Remark itu kan remark all ya. All di sini ada kata all berarti artinya gabungan. Nah di sini itu gabungan dari semua remark-remarknya. Entah itu dari sini, dari yang hasil checker, dari LOI, dari phone, gitu. Pokoknya ada remarknya juga di sini. Kita gabungin jadi satu. Kalau misalkan yang datanya oke, ini kita nggak perlu ngisi remark nih. Tapi kalau misalkan ada yang to be verify ataupun not oke, kita masih perlu remarknya. Buat apa? Buat diverifikasi sama field. Misalkan yang dari tadi yang ininya itu kita perlu diverifikasi nih. Verifikasinya karena apa? Misalkan tadi verifikasinya karena ini nih yang tadi nih. Nih yang tadi nih dimakan nih. Karena nggak ada long lead, karena rekamannya not oke, terus menolak verifikasi. Nah ini yang bakal diverifikasi field. Gitu. Nanti hasil verifikasinya kita tentuin lagi di sini. Apakah oke atau enggak atau gimana gitu. Untuk yang F3 sih mungkin gitu aja ya keterangannya ya. Jadi kalau misalkan ada data baru, nih, kalau ada data baru, misalkan ID baru nih, ID baru yang tadi nih, kan tadi kan ada nih yang jam dari kisi sistem tadi yang itu, ini kan ada data baru nih, 136. Nah, cara memasukin ke dalam template ini itu kita bisa memakai sebenarnya tuh dua cara ya. Cara yang pertama itu kita bisa ngasih tanda dulu nih ke sini. Kita ngasih tanda dulu ke sini. Sini nih. Nah, terus dari sini kita ini pindahin dulu. Sini. Terus nggak copy dong. Nah. Dari sini kita tandain. Ini cara pertama ya. Kita bisa pakai VLOOKUP atau SLOOKUP. Ini biar cepet kita pakai SLOOKUP aja nih. Misalkan. Nah, ini koma ini. Nah, sini. Jadi udahlah jangan deh. Oke, cara ini aja deh, duplikat deh. Agak panjang sih yang ini. Nah, cara kalau misalkan ada data baru ya. Ada data baru. Kita kan tadi kan udah pindahin raw data yang terupdate nih ke sheet sini ya. Sheet sini. Nah, kita bisa copy sini. Terus kita taruh di bawah sini, kita filter yang duplicate. Nih, duplicate. Terus ini, nah belum ada filternya ya. Ini kita ambil yang
Ya kok, oh ini datanya udah baru semua. Maaf guys, sudah dimasukin semua datanya. Jadi gitu deh. Pokoknya nanti kalau ada data baru begitu. Nah terus kalau misalkan ada yang nggak ada, nanti filternya yang no fill, terus kita pindahin ID-nya ke sini. Gitu. Nanti otomatis nanti ini keisi. Nah kemudian itu kan F3 ya. Ada juga di sini F2. F2 itu di sini itu lebih ke summary, lebih ke bukan summary sih, apa sih namanya? Bukan rincian, yang apa ya namanya? Pokoknya gitu deh, pokoknya. Summary ya. Ya, jadi di sini tuh kita lihatnya tuh per ID interviewer. Misalkan yang di sini kan ada ID interviewer nih. Misalkan yang di sini tuh dia kan dapatnya tuh berapa nih? ID itu dia dapatnya 8. Nah, di sini disamperin di sini. Jadi yang ini di oh nggak ada. Kok nggak ada sih? Bentar, kok nggak bisa dicari ya? Coba. Oh, nggak ada ya. Jadi pokoknya ID yang ini, yang interviewer ID di sini, itu tuh disameriin, dia tuh udah dapat achievement berapa, dia udah sukses wawancara berapa. Nah, misalkan yang ini, dia udah sukses wawancara 5 nih. 5. Nah, udah melewati proses digital check itu otomatis ya 100% udah melewati 5. Nah, ini dari jumlah image-nya, dari jumlah ceknya, terus udah jumlah cek ini juga, back check juga, yang recording, terus by phone-nya. Pokoknya di sini tuh kayak summary-nya gitu. Jadi interviewer ini dari 5 data dia udah dicek rekamannya tuh 1, terus GPS-nya 5, digitalnya 5, image-nya 5, phone-nya masih 0 gitu. Nah, terus di sini juga ada keterangan dari interviewernya ini tuh yang oke-nya itu ada berapa, ini 1 gitu. Nah, misalkan di sini kita isi semua yang sini, yang final status tadi nih. Nah, di sini final kisi, nanti ini otomatis diisi di sini. Ini langsung kita isi aja ya. Nih, misalkan nih. Ini oke semua deh. Maka nih. Nanti otomatis di sini kisi semua nih. Nih, udah kisi ya. Nih, yang ini, interviewer ini, dia itu sukses achievement-nya itu ada 5. Udah ininya, udah digitalnya, sama image, sama GPS-nya juga 5. Jadi rekamannya dicek 1. Nah, oke-nya otomatis kisi di sini 5. Jadi ini udah by rumus ya. Jadi intinya tuh ini tuh yang tadi yang dari perolehan interviewer ini yang langsung kita refer ke sini gitu. Jadi otomatis ini keisi dari yang sini. Kita nggak perlu capek-capek lagi bikin pivot atau apapun itu di situ. Nah, kemudian di sini ada F1. Nah, F1 ini tuh lebih ke bagian penjelasan projectnya. Di sini ada start date, ada FW dates, ada QC dates, ada final QC report, ada samplingnya juga, ada metodologinya, dan juga ada pengecekan yang apa aja yang dilakukan. Nah, ini kita bisa lihatnya tuh dari mana? Kita bisa lihat dari FBN. Kita cari sini FBN. Nah, kita lihat di sini, misalkan yang kita cari apa itu kita ya SGM. Nih, masih error gak? Oh, udah nggak error. Nah, kita bisa lihat di sini keterangan ini semua tuh kita bisa lihat dari FBN ya. Misalkan yang di sini FW dates. Nah, kita langsung copy aja, kita cari platform. Nah, ini kita copy, kita tulis di sini 28. N-nya kita juga ikutin di sini 4 gitu. Nah, untuk isi date-nya kita tulisnya yang hari ini yang misalkan kita pengen kirim, kita tulis di sininya itu tanggal berapa, di NWB-nya ini jam berapa, kita tulis di sini. Nah, final kisinya kita juga ngikutin ini. Atau kalau kita nggak mau capek-capek, kita bisa rumusin yang dari sini terus ke N, kita plus 1 atau plus 2 gitu. Nanti hasilnya ketemu gitu. Nah, kemudian untuk samplingnya kita cari di sini. Ini samplingnya, oh di sini ada purposive, kita masukin di sini purposive. Sample size atau target. Di sini 560, kita masukin di sini 560. Metodologinya F2F.
to F kita masukin di sini F to F. Nah, kemudian ada kisi specs atau field quality control. Nah, ini kita lihat lagi ke FBN yang sini. Mana ya? Nah, di sini kita tinggal pindahin aja ke sini ya. Yang di sini 100 digital image-nya sama pantry check dari pihak PMT-nya atau CSA itu dia tuh mau 100%. Kita tinggal masukin di sini 100%. Ini juga 100%. Kemudian dia itu mau 30% kisi per interviewer. Nah, kalau ini sih emang udah standar kita ya. Jadi kita kalau ngecek itu 30% per interviewer. Kemudian ada 20% voice check. Nah, jadi di sini kita masukin voice check atau back check recording atau voice record. Itu sama aja ya. Cuma beda bahasa doang. Kita masukin di sini 20%. Nah, kemudian dia mau 5% by phone. Nah, udah kita masukin di sini 5% gitu. Nah, kemudian untuk prosesnya di sini, kalau yang untuk 100%, kita langsung masukin 100 aja langsung nggak apa-apa. Nah, kalau yang ini kita bisa pakai rumus ini. Ini udah dirumusin juga yang di sini. Jadi kalau misalkan dari yang hasil yang ini, yang dari rekaman, itu udah dicek berapa persennya. Nah, ini udah dicek segini, dari yang totalnya nanti ketemu persenannya berapa gitu. Untuk by phone-nya juga. Ini udah sampai segini aja sih yang dari penjelasan dari kisi report ini. Nah, apa lagi ya? Pokoknya nanti kalau misalkan kita mau bikin kisi report baru, kita tuh menyesuaikan angka-angka yang ini dengan yang ada di raw data sama Chrome Explorer. Begitu aja sih. Kalau ada data baru, kita bisa raw datanya langsung ditiban. Ininya ditiban langsung, ininya juga ditempel langsung, ininya juga. Pokoknya yang ini tuh dari automation raw data. From Explorer itu dari yang Explorer tadi. Longlet itu dari geohistory report yang operation management. Perolehan interview itu dari progress report yang bentuknya Excel gitu. Nah, kalau dari saya mungkin cukup sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Aduh, gimana? Ini untuk yang template baru ya. Mana di gimana? Yang data tambahannya, kalau misalkan udah masukin template ya, nanti untuk nambah serialnya, buat ngisi from Explorer sama Longletnya, ambilnya dari serial itu aja. Jadi masukin serialnya ke iFile kan. Oh, Nanti iya, baru iya, ditambahin. bisa. Gitu aja. Jadi jangan ditiban. Kalau misalkan ditiban kan, misalkan ada yang DO, dia nggak Oh, iya. nggak ada di sini kan. Oh iya, bisa. Iya betul. Nanti kalau misalkan ada data yang drop ya, kalau misalkan data drop biasanya itu di sheet raw data ini kan ID-nya kan hilang. Kita ambil contoh deh, misalkan yang ini ID-nya itu di drop ya. Nih, Jadi nanti jangan di sini ditiban. tuh ada yang NA nih. Nah, NA kayak gini, itu artinya itu datanya itu udah di drop. Tuh, NA. Nah, berarti kalau misalkan nggak mau ada begini, kita bisa ambil yang misalkan data baru dari raw data, nanti kita tiban di bawahnya sini yang berarti Iya, datanya tambahinnya di hilang. bawahnya aja. Explorer-nya juga, ininya juga. Jadi gitu. Ya, mungkin gitu aja deh. Terus apa lagi ya? Gimana? Pada ngerti gak jadinya? Oh, pada ngantuk. Paling gini, ini kan kedengeran nggak? Ya. Ini kan Sampati udah mulai nih. Ya, jadi bisa dicoba nggak ya ke Sampati? Tadi siapa aja tuh yang kena Sampati itu? Kok kena ya bahasanya? Nah, kalau NWB-nya udah ada, bisa sih kita coba sih.
FTP-nya udah ada, nanti langsung bisa dicoba. Ini nanti diganti. Ya, ada Hilmi Hanisa Asmi ya. Bisa kan ya? Sampati. Susahnya itu di mana? Coba dijelasin. Biar diterangin kalau ada yang kesusahan. Kalau diem aja kan nggak tahu ngerti apa enggak. Ini Sampati ini ada 3 nih. Iya, maksudnya kan biar barengan, kalau bingung bisa share bareng-bareng gitu. Ya nanti paling dicoba sih, kalau misalkan emang ada kendala, ya kita selesaiin bareng-bareng. Gue mau Oh iya, share untuk ini sih yang hasil diskusi tadi sama PMT ya, tapi masih boleh Mbak, boleh. belum final sama tim filnya karena Mbak Umu kan masih cuti ya. Jadi ini buat gambaran dulu ya. Ini belum final tapi buat gambaran dulu. Ini gue share. Sangat strict banget sih untuk isi ya. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Belum Mbak, belum. Udah, Belum. Oh udah, oke udah. Terus muncul ngerti dong guys, ya Allah di dalamnya itu. Jadi ini Belum ya? Udah belum? Udah Mbak. Udah Mbak, udah kelihatan. Udah. Udah Ya. Mbak. Yang pedoman status drop kisi. Udah. Ini kan kalau masalah Nanti kalau ya kalau kisi digital kan iya kita 100% ya. 100%. Tapi kita udah punya ketentuan DO-nya nih. Ini benar-benar diterapin ya nantinya. Setelah Mbak Umu approve. Karena harus dari 3 sisi kan, harus dari 3 sisi PMT, kisi sama fil. Ini tinggal nunggu Mbak Umu doang nih. Nah nanti itu GPS-nya. Yang pertama dari GPS ya. Nah GPS kan biasanya remarknya apa aja tuh kalau di IPL? Ada yang GPS missing, ada yang GPS suspect to be fake, gitu-gitu. Kalau dari iPad. Ya. Nah biasanya kan kalau yang nggak ada long lat, terus sama GPS fake itu kita harus cek dulu ya sama alamatnya itu benar apa enggak. Kalau misalkan masih dalam wilayah yang sama gitu, itu kita masih okein. Tapi kalau dia salah, udah nggak oke sih di sisi GPS-nya. Nah, yang numpuk ini, yang tadi yang duplikat ya maksudnya ya. Tapi kalau jalannya random, kalau dia jalannya purposif, tapi numpuk di satu titik, misalkan di satu mall gitu, itu kita nggak oke juga. Paham sampai sini? Atau bingung? Jadi kalau misalkan contactless, itu kan by phone ya, kemungkinan numpuk kan pasti. Karena kan dia nelpon di satu tempat. Jadi nggak bisa tuh GPS-nya dipakai. Sama yang intercept. Intercept kan dia bisa di ini ya. Misalkan di parkiran, dia bisa di satu titik juga. Sebentar, noise-nya banyak banget nih. Sampai sini ngerti nggak untuk GPS? Atau ada masukan lain? Kalau aku sih udah lumayan ngerti Mbak. Jadi kalau misalkan yang kayak contactless yang phone kayak gitu, walaupun di satu titik, kita nggak bisa langsung bikin ini not oke ya gitu ya. Ya, karena kan dia emang nelpon di satu tempat. Iya. Jadi harus lihat metodenya dulu ya untuk nentuin GPS itu.
Dan kalau misalkan ada remark to be fake, ya itu kita harus cek beneran fake atau enggak, dan ini mental ke laut atau bukan tempat yang dia disurvei. Penjawabnya kayak gitu juga. Jadi harus ada pengecekan GPS. Terus yang kedua dari LOI. Nah, LOI ini kita rumusnya nanti kita rubah ya. Kalau yang di template itu kan 10% ya. Nanti kalau nanti pengalinya jadi 50%. Kalau dia 50% kurang dari 50% ya, misalkan dari LOI rata-rata yang ada di Eiffel itu, udah tuh kita langsung drop. Itu kan udah aneh banget ya. Misalkan LOI rata-ratanya 30, terus dia LOI-nya cuma 15. Itu drop apa enggak? Drop kan? Ya, kayak gitu. Ini udah nggak ada tawar-menawar lagi sih di LOI. Terus untuk cross succession. Nah, ini nanti kan biasanya ada yang misalkan ada 2 ID gitu ya. 2 ID cross succession. Nah, itu kita drop yang keduanya. Yang pertama kita ambil, yang kedua di drop. Paham sampai sini? Atau bingung yang cross succession? Kalau misalkan close succession-nya kayak yang itu, GPS tadi itu gimana? Ini kan remark-nya beda ya dengan GPS ya. Oh, beda. Kan dia Iya, ada beda. close, karena ada kolom close succession sendiri ya. Nah, itu nanti kalau ada yang double atau yang kena flag itu, salah satu harus di drop. Tapi kita cek ininya dulu ya. Cek time-nya, coba dilihat beneran itu enggak. Harusnya sih iya. Harusnya kalau udah kena flag close succession dia kena sih. Tapi diambil salah satu aja. Yang paling atas itu yang diamanin kalau dia beneran aman ya. Kalau dia beneran oke. Yang data keduanya itu di drop. Terus interview start time-nya. Nah, tadi kita itu kalau tadi kan di template jam 6 ya, jam 6 sampai jam 22. Nah, ini kita naikin lagi jadi jam 7. Jam 7 lah normalnya. Tinggal diganti yang jam 6-nya itu sih jadi jam 7. Kalau jam 22-nya kan udah ya di situ jam 22 ya. Nah, terus ada juga yang remark strike lining ya, strike lining. Nah, itu juga nanti itu juga harus ada kena drop juga kalau strike lining ya. Mbak, tapi ini yang untuk straight line, itu kalau misalkan jenis kuesionernya itu yang atributnya banyak itu, dia tuh kayak otomatis tuh bakal kedetek straight line, Mbak. Misalkan kayak dia itu tidak menggunakan sabun, misalkan Asepso, tidak menggunakan sabun apa tuh Shinzui kayak gitu-gitu. Terus itu sabunnya tuh ada banyak. Terus jawabannya tuh sama semua tidak menggunakan. Nah, itu nanti tuh bakal ada kedetek straight line semua. Itu kasusnya tuh sama yang kayak Project Brandy gitu, Mbak. Dia itu digitalnya itu hampir semuanya malah. Dia kedetek straight line. Semuanya kena strike lining. Iya, gara-gara pertanyaannya itu sama. Sabunnya mereknya kan ada banyak tuh, merek sabun tuh. Nah, itu yang dicari tuh cuman kayak beberapa. Sisanya itu kan gara-gara pertanyaannya sama, atributnya sama. Jadinya kedeteknya tuh straight line semua. Itu yang di Brandy Majory ya. Jadi ya kayaknya untuk beberapa project kalau yang banyak atributnya mungkin nggak bisa sih kalau yang drop by straight line gitu kayaknya. Ini diinin dulu ya. Oke, terus yang kisi digital udah jelas.
Mbak saya mau tanya. Iya. Ini tuh berarti kan dia ada 5 poin ya. Kalau misalkan dia kena di 1 poin aja dan yang lain oke, itu drop Mbak atau gimana? Drop. Drop. Iya, banyak pakai. Ini untuk F2F dan itu juga ya, online ya? Face to face. Kalau online kan nggak ada GPS. Iya ya. Sama waktunya ya. Oh iya betul. To face, ini face to face. Saya pernah itu yang lagi perpanjang SIM, SIM keliling. Ini nanti kalau udah berlaku, nanti diinfoin sih per tanggal berapanya. Karena ini kan masih nunggu refill dulu ya. Terus untuk yang isi data, nah ini kita juga harus ngecek yang nomor telepon yang duplikat atau yang nggak ada. Nah kalau misalkan dia di area rural, biasanya nggak apa-apa kalau duplikat karena ada case memang nomornya dipakai bareng-bareng. Ya kayak di pedesaan gitu kan, ya satu nomor bisa dipakai bapaknya, ibunya, atau saudaranya gitu kan. Tapi kalau bukan di area rural, cuman satu yang bisa dipakai, satunya di drop. Gitu kalau nggak ada sih, tadi mintanya di drop sih. Terus ini juga harus ngecek, kan ada case yang interviewernya beda, tapi nama responden itu sebenarnya responden yang sama. Ada kan ya beberapa case kayak gitu. Contohnya di Project Minion tuh. Banyak case yang kayak gitu. Itu responden yang sama, alamatnya sama. Tapi interviewernya beda. Nah ini juga harus di drop salah satu. Biasanya yang data pertama yang dipakai, yang berikutnya di drop. Yang masuk yang dipakai. Kalau dia benar oke ya. Terus sama cek ID interviewer juga. Nah, ID interviewer ini kan ada namanya juga ya. Nah, itu harusnya satu ID itu satu nama. Jadi kalau misalkan lebih dari satu nama, ya salah satunya harus di drop dan kita pakai yang originalnya. Jadi nanti kita harusnya sih punya list ID interviewer ya, buat ngecek namanya itu siapa. Ada pertanyaan yang diisi data? Atau mau ada tambahan? Mungkin buat sampai kisi data yang mau saya tanyain itu adalah soal rural area. Rural area itu berarti setiap project beda-beda atau apa ya, untuk semua project ya Mbak? Maksudnya kan kadang mungkin Bekasi masuk rural tapi urban gitu-gitu Mbak. Sih mah bukan rural kan? Ya maksudnya kan setiap Ini project yang di kadang pedesaan banget gitu, yang di desa-desa lah gitu. oh iya Mbak. Sama data tes ya, data tes tuh harus cek dulu ya. Kadang kan ada yang kelewatan data, ini sebenarnya data tes tapi masih di proses kisi juga. Harusnya kan kita udah screening duluan tuh, oh ini data tes nih udah langsung drop gitu. Ini kurang nih poinnya. Kalau yang ID interviewer ada yang bingung nggak? Atau nama responden yang duplikat? Bingung nggak cara nentuinnya? Diamnya ngerti apa bingung nih?
Halo? Alia mau nanya Mbak bentar. Tahu cara duplikat kan? Di Excel? Oh, kalau duplikat tahu Mbak. Heeh. Atau Kalau pakai cara iya kalau nama responden kan emang banyak yang sama kan Mbak. Cuma kalau responden sama alamat yang sama itu kan baru yang di drop kan, bukan kalau nama respondennya doang yang sama. iya, nama dan alamat Telepon gitu ya. Mm-mm. Oke. Terus bisa lanjut nih ke kisi image atau masih di kisi data? Udah jelas? Sebentar Mbak, sebentar Hanisa mau nanya. Mbak Heni, sorry Ya. mau nanya, kalau misalkan responden ini alamatnya sama, 2 orang alamatnya sama, tapi namanya beda sama nomor teleponnya beda, gimana? Ya nggak apa-apa, itu bukan duplicate namanya. Tapi satu rumah nggak apa-apa? Satu rumah. Iya. Mungkin kayak adiknya sama kakaknya gitu loh, satu rumah. Metodologi ininya ya. Apa? Ini tuh tipe proyeknya apa? Kadang ada project yang emang ngebolehin gitu. Kalau purposif ya bisa jadi. Ya kan? Oh, berarti balik lagi ke projectnya ya? Oke, makasih Mbak Heni. Baik. Kita lanjut. Mbak. Maaf Pak. Mau nanya Pak. Ini kalau ID interviewernya dia bentuknya nama gimana Mbak? Jadi kita cross tab kan ID interviewer versus nama interviewernya. Harusnya satu ID interviewer itu namanya sama, tapi ada case yang ID interviewer itu dipakai bareng-bareng. Jadi namanya beda-beda tuh. Ini sebenarnya nggak boleh. Satu ID ya satu nama. Bapak maksud saya tuh dia jadi ngisinya tuh bukan ID interviewer Mbak, jadi nama dia. Kan kalau di iFill itu pasti ada ID interviewer. Nah, kayak case ini Mbak, Miracle. Dia jadi ada ID interviewer itu nama interviewernya. Nah, iFill yang ngomonginnya ya. Itu kan kalau Miracle itu beda platform ya. Yang Miracle beda case. Jadi ini ID interviewer yang di iFill. ID interviewer yang di iFill nanti ada database-nya kan. Ada database-nya, nanti kita cross check namanya. Gitu. Siapa? Jadi nanti di server Kisi harusnya ada ini ya. Ada database ID interviewer sama namanya. Buat dicek. Ada lagi yang mau nanya? Lanjut Mbak, lanjut. Oke. Lanjut ke kisi image. Nah, kalau misalkan nggak ada foto, terus foto nggak sesuai, foto diambil dari device lain. Nah, ini bisa nih diverifikasi sama Phil. Tapi maksimal 1 kali 24 jam. Kemarin itu kan 2 kali 24 jam ya.
sekarang 1 kali 24 jam. Plannya nih, plannya 1 kali 24 jam. Jadi kalau misalkan verifikasi ya harus ada evidennya ya. Kalau nggak ada foto ya dia harus verifikasinya ya dia ngirimin foto. Itu. Terus sama foto tidak sesuai syarat pengambilan fotonya, sama kriteria responden atau kuota nggak sesuai sama datanya. Ini juga verifikasi. Jadi khusus image itu masih verifikasi ya. Jelas sampai sini? Mbak Heni, Mm-mm. ini boleh nggak tetap 2 kali 24 jam? Tapi ini benar-benar drop kalau benar-benar nggak diverifikasi dalam 2 kali 24 jam. Nggak ada nego tapi. Karena kalau 1 kali 24 jam itu kecepatan sih. Terlalu singkat waktunya. PM-nya maunya 1 kali 24 jam. Oh dari PM gitu? Langsung drop. Tapi ini Langsung benar-benar drop ya, nggak ada nego-nego lagi. Soalnya kalau mau bolak-balik need verif terus ngokein terus need verif lagi itu tuh makan waktu. Iya, makanya 1 kali 24 jam kalau udah lewat dari itu kita nggak ngomongin data itu lagi, udah lanjut ke data berikutnya gitu. Oke, kalau gitu enak berarti. Sip. Tunggu tanggal mainnya ya, ini ya. Udah mah langsung Jangan- Senin mah. Gas tanggal 5. Nunggu Mbak Umu dulu, ntar dia langsung ini. Dia harus ini dulu tahu, ini dulu. Kalau udah oke, akan kita launch. Nah, Yang setuju ketik 1. Mbak, mau nanya dong. Ini untuk evidence kan suka banyak yang enggak ini kan, maksudnya enggak sama. Misalkan kayak remark-nya kayak misalkan ini rekaman nih yang di apa nih yang dipermasalahin tuh rekaman, tapi yang dikasih tuh malah kayak foto dan fotonya tuh sama ujung-ujungnya yang kayak di apa namanya kayak dikasih gitu yang di iField-nya. Itu gimana, Mbak? ya lah, evidennya nggak sesuai. Kan nggak menjawab maunya kisi apa, dikasihnya apa kan? Iya kayak gitu, tuh banyak sih case-case yang kayak gitu. Terus kemarin juga ada kayak fotonya tuh kayak device lain, tapi dari field tuh kekeh yang kayak device-nya tuh ini, maksudnya device tuh emang device yang rusak gitu. Malah soalnya yang Warrior tuh juga gitu Mbak, maksudnya kayak emang dari anak-anak yang dari checker tuh ngeliatnya emang kayak device lain, tapi si Mbak Ega tuh bilang kayak enggak Mbak ini dari emang banyak beberapa emang banyak device yang udah lama gitu, dia bilang gitu. Coba tanya Kadang DP-nya gitu sih. di lock nggak ininya, di lock nggak stripnya. Kalau misalnya udah di lock sih Udah harusnya kelar juga sih Warrior nggak bisa ngambil, nggak bisa ngambil dari device lain. Nah itu gimana Mbak kalau misalkan kayak dari mereka yang bilang katanya kalau emang dari device-nya yang kayak udah lama gitu. Jadi ntar ya di belakang ada summary-nya. Oke. Ini dari sisi foto udah jelas. Kalau dari foto itu verifikasi ya masih ya. Nggak bisa langsung kita drop kalau dari foto. Terus lanjut ya ke berikutnya. Nih untuk yang rekaman. Nah, yang rekaman, yang pertama itu kalau filenya itu benar-benar nol ya. File recording-nya tuh nggak ada. Nah ini masih minta verifikasi file nih karena kemungkinan dia ada backup rekamannya. Kan ya kasihan juga ya kalau misalkan si interviewer memang interview beneran tapi nggak kerekam gitu. Nah ini masih di verifikasi dulu. Kalau ini benar-benar nol ya, benar-benar nol filenya, benar-benar kosong di iFile. Poin 1 jelas?
Halo? Jelas ya. Terus yang poin 2, kalau recordingnya nggak ada suara atau hening, diem ya gitu kan, nggak ada suara apa-apa. Tapi ada file rekamannya nih. Nah, ini masih harus diverifikasi file. Sama 1 kali 24 jam juga verifikasinya. Ini kalau benar-benar kosong ya, benar-benar pokoknya nggak ada suara apa-apa, nggak ada suara apa-apa sama sekali, ini masih verifikasi. Karena takutnya device-nya emang rusak kan. Jadi dia harus buktiin ada backup rekamannya kalau ini. Terus terdengar suara namun bukan proses wawancara. Nah, ini yang sering kita temuin ya. Ada suara orang nyanyi, ada suara dangdutan, ada suara apa lagi? Suara ngorok. Motor, kipas, Mbak. Suara ayam lagi berkokok, suara burung, macam-macam ya. Nah, ini langsung DO ya, kalau udah ada yang kayak gini. Oh ya Mbak, misalkan yang ini yang tidak ada proses wawancara, misalkan dia di awal tuh ada tuh screeningnya tuh, kayak menanyakan nama responden, nomor HP, terus usia. Nah, terus udah beberapa pertanyaan masih ada. Cuman di tengah-tengah sampai akhir itu nggak ada tuh gimana tuh? Nah, ini tengah masuk sampai poin akhir 4. tuh malah ngobrol doang. Oh, Ini itu. poin 4. Beberapa pertanyaan terdengar suara namun bukan proses wawancara. Oke. Atau pertanyaan di skip atau nggak ditanyain. Ini masih verifikasi kalau yang ini. Tapi kalau misalkan isinya emang bener-bener ngobrol doang kayak gitu, gimana tuh? Ya ini berarti poin 3 Masih dong. harus diverifikasi. Harusnya kan, iya tapi awalnya dia emang screening gitu. Cuman kayak di tengah sampai akhir tuh dia kayak ngobrol gitu. Masih harus verifikasi berarti. Seberapa banyak dia? Kalau kemarin sih ada tuh yang kayak gitu kalau tuh. screening doang Awalnya berarti doang. dia nggak nanyain pertanyaan main dong. Harusnya sih drop ya. Iya. Karena Soalnya nggak ada tuh data kayak, apa-apa yang didapat. iya. 2 ID tuh kemarin tuh ada tuh yang kayak gitu. Iya berarti kan pertanyaan mainnya nggak ditanyain. Berarti kan datanya kita nggak dapat apa-apa dari situ kan. Apa aja yang kayak gitu. Kalau ini yang misalkan dia ada nanya tapi di skip gitu. Nah, terus yang poin 5 ini yang kalau misalkan yang di pertanyaan screening dia nggak sesuai jawabannya, misalkan harusnya dia stop interview tapi di klik yang beda, jadi datanya beda ya, zero data sama rekamannya beda. Nah ini udah langsung DO sih. Jadi benar-benar harus didengerin ya ini. Nah nanti plannya itu VR itu akan 100% pengecekannya. Sama ini nih, nanti misalkan ada 2 atau 3 pertanyaan, kalau di bagian main, nanti kan itu dari PM akan info pertanyaan mana nih yang harus ada di rekaman kan, yang bagian main. Nanti kalau ini nggak sesuai jawabannya, itu juga di DO. Sampai sini jelas? Bingung nggak yang poin 6? Kalau ngerti bilang ngerti, kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti ya. Halo, ngerti nggak?
Pada diem. Ngerti Mbak katanya? Ngerti? Jadi nanti ada file atau di backchecknya ya. Ada record ini nih. Sama apa enggak? Sama recording. Ya kayak di inilah, kayak di NCBS kan ada 3 pertanyaan tuh. 3 pertanyaan itu jawabannya sama apa enggak? Kalau misalkan enggak sama, harusnya sih di drop ya. Cuman di NCBS masih belum diberlakukan ini kemarin. Nah, untuk Kisipon, kemungkinan sih nanti nggak ada Kisipon ya. Kemungkinan nggak pakai pon karena kita pakai 100% rekaman. Nanti akan disosialisasiin dulu karena dari ini sebenarnya kalau rekaman 100% ini advice-nya Pak Ato ya. Karena kalau by phone itu buang-buang waktu sebenarnya kan. Dan belum tentu orang mau ngangkat teleponnya kan. Dan juga kalau misalkan orang ditanya saat interview kemarin sama ditanya saat ini, jawabannya kemungkinan sama apa beda? Beda Mbak, beda. Beda kan? Nah, concern-nya sih di situ ya. Jadi kalau pon itu kayak buang-buang waktu gitu. Berarti ini teknisnya nanti ke checker ya Mbak ya? Banyak. Buat recordingnya. Nah itu tuh pakai backcheck font nggak? Atau maksudnya kan kalau di iField kan ada backcheck font sama backcheck F2F tuh. Nah kan biasanya untuk yang kisi font itu kan sama checker yang sama juga ya biasanya ya. Nah buat yang checker recordingnya itu nanti teknisnya itu pada saat ngecek rekaman itu pakai backcheck font juga gitu. Iya. Iya. Jadi nanti ada teknisnya nanti diinfoin. Masih di ininya. Karena kan skripnya itu nggak cocok ya sama rekaman. Karena itu skripnya backcheck phone. Tapi untuk pengecekan per pertanyaan ya harus dicek dari situ juga. Jadi diisi di situ. Tapi dari rekaman isinya. Nah, teknisnya sih nanti kayak gitu. Nah ini kan dari tadi ada kisi VR ya, ada kisi data, kisi image, sama kisi digital. Buat kisi F2F-nya, visit gitu masih ada Mbak? Masih ada. Kalau misalkan apa ya, kisi fontnya berubah jadi kisi recording, berarti backchecknya juga ngikutin silent recording ya Mbak ya? Iya. Oke. Iya Mbak. Nah ini catatannya ya. Ini nanti backcheck script. Ya tadi recording sama silent. Sama apa tadi? Recording sama skripnya itu harus sama ya. Sama nanti pertanyaan pentingnya juga harus ada di sini. Backcheck script juga. Terus kisi ngirimin reportnya maksimal ya, ini maksimalnya 2 kali 24 jam. Sekarang berapa sih? 1 kali 24 jam ya? Setiap hari atau 2 kali 24 jam? Pengiriman report sih beda-beda Mbak ketentuan pengirimannya. Ada yang mintanya daily, katanya kayak gitu. Ada juga yang dia mintanya per minggu itu 1, beda-beda sih. Kalau sekarang. Jadi nanti tuh maksimal ya, maksimal tuh 2 hari sekali. 2 hari sekali
Kisi harus sudah kirim Kisi report. Poin 3. Nah, ini verifikasi dari Phil hanya bisa dilakukan dengan mengirimkan file rekaman atau foto sesuai feedback pada Kisi report. Nah, ini pertanyaan Nadia tadi ya. Betul, Mbak. Nggak sesuai, ya jangan di-okein. Nanti kamu yang kena kalau misalkan di-okein. Kata Nadia kalau udah telanjur gimana? Enggak, ya kemarin tuh ada tuh yang kayak gitu, Mbak. Tapi udah final, gimana dong? Ya udah lewat. Nanti ya buat ke depannya. Okay. Jadi nggak usah ragu-ragu kalau misalkan nggak sesuai, ya udah. Apa yang dipertahanin? Betul nggak? Itu aja. Ngapain takut sih sama tim Phil? Kalau bener kan pasti kita amanin kan datanya. Lah kalau salah ngapain juga kita keep datanya. Tapi kalau misalkan ada kasus yang ini udah 1 kali 24 jam itu terus mendekati final dari tim Phil yang nggak verifikasi itu sampai hari final itu kayak gimana Mbak? Terus tiba-tiba dari PMT-nya minta ngirimin final kayak gitu tapi nggak ada verifnya itu gimana? Kalau misalnya kita drop kan berarti ngurangin data banyak banget tuh. Biasanya kalau contoh kemarin tuh Mas Azmi itu. Biasanya kalau di akhir nah, nanti akan ada diskusi PMT sama Kisi biasanya. Diskusinya PMT sama Kisi ya. Bukan dengan Phil. Jadi nanti kan kita harus ngelihat kuotanya kurang atau enggak dari sisi PMT. Oke enggak nih kalau misalnya ini di drop ini gitu. Jadi penentuannya dari PMT nanti. Mbak, berarti ini kan sesuatu yang beda dari apa yang udah terjadi ya. Maksud saya gini, biasanya kan yang seringnya terjadi itu adalah ayo tim Kisi diselesaikan Kisi reportnya gitu. Padahal kan sebenarnya lamanya itu kan di tim fieldnya bukan di kitanya gitu. Kalau misalkan kalau kita buka Kisi report pun kan biasanya itu yang verif itu yang sebenarnya lama dan juga data drop yang nggak ada yang belum ada penggantinya gitu. Berarti untuk yang baru ini kita serahkan ke PMT ya. Maksudnya misal dia ngejar nih QC reportnya harus selesai gitu. Kita balikin lagi ya. Maksudnya ya udah PMT-nya kejar fieldnya gitu ya Mbak. Ya jadi kan kita udah ada 1 kali 24 jam nih. 1 kali 24 jam berarti kita ngirim misalnya final hari ini ya. Kita kan pasti udah ngirim sebelumnya kan yang verifikasi. Iya Mbak, iya. Berarti itu udah masuk 1 kali 24 jam kan? Oh iya. Iya betul. Berarti emang ya harus apa ya? Makanya Harus oke-nya bareng-bareng ya. Kalau 2 kali 24 jam ya nggak dapat nanti itu final QC, ya kan? Berarti untuk yang selain yang ada tulisan verifikasi field ini diharapkan tidak ada tapi-tapian ya berarti dari semua divisi ya. Oke. Nggak ada tapi. Oke. Tapi ingat ini belum berlaku ya. Masih nunggu 1 bagian lagi nih si Mbak Ungu. Iya Mbak. Nah, terus sama yang poin 5 ya. Verifikasi file yang hanya berupa klaim atau catatan saja, tidak ada file recording atau foto, maka statusnya drop. Ini yang sering banget nih. Kita sampai capek bacain remarknya doang, tapi nggak ada isinya. Betul nggak? Real, betul. Eviden terampir, ujung-ujungnya kagak terlampir tuh evidence. Wah, rame. Kiriman gue. Jadi ini
Ini nggak ada nih nanti nih, yang poin 5 ini pokoknya tulisan doang nggak diterima. Oke? Oke, Mbak. Semoga dengan ini nanti berlaku, kalau udah berlaku, hidup kita jauh lebih mudah ya. Amin. Lebih mudah apa lebih sulit? Lebih mudah sih, jadinya bener-bener jadi ada kisi gitu loh Mbak. Kan jadinya kalau kayak kemarin kan verifikasinya gitu doang, nggak ada evidence, terpaksa gitu. Kalau kayak gini kan jadi beneran dikisi gitu jadinya. Ya man kemarin-kemarin nggak beneran dikisi. Beneran, cuma kan ya tuh case-case yang itulah gitu. Kemarin kan beneran dicek, cuman kalau misalkan dalam waktu mepet final itu kan nggak ada diverifikasinya, itu ujung-ujungnya diokein sama tim PMT-nya. Nah, itu biasanya kan nanti kan begitu memang mulu. Nah kan itu nanti Nah itu memang Mbak kayak mushroom. memang final decision kan ada di PMT ya nanti ya. Final decision ininya nih status ya. Iya, emang Yang final penting. decision-nya dari mereka lah. Cuman kalau misalkan nanti tiba-tiba di belakang kita disalahin, kenapa nih data di-okein? Ntar kita lagi yang kena. Kan udah gue bilangin, di remark-nya tulis, ini di-okein sama PMT gitu. Itu kayak di NCBS kan gue tulis gitu tuh. Itu harusnya kan DO. Tapi ada request dari PMT minta oke tanggal sekian sekian email jam sekian gitu. Udah clear sampai sini? Ada yang ditanyain nggak? Mbak, itu aku mau nanya yang tentang mushroom gimana Mbak? Aku udah pusing banget. Jadi ceritanya kemarin, kan yang kemarin itu yang kata Mbak Heni yang sama Mbak Anggun itu yang pada ngomongin tentang drop itu kan. Itu tuh emang sebetulnya data drop itu karena main sampel. Jadi kemarin si Aden minta tolong ke Mbak Debbie, itu aku kayaknya udah aku drop, bener-bener udah aku drop. Maksudnya kayak udah clear gitu kan kemarin. Soalnya pas kemarin aku nanya, Mbak ini data 24-nya gimana kan, sedangkan kemarin Adet bilang katanya mau nyari penggantinya kan, maksudnya udah selesai gitu. Katanya udah selesai diproses di DP. Ternyata kemarin dia minta tolong Mbak Debbie untuk di uncancel karena data itu data mine. Itu gimana Mbak? Ya nggak apa-apa. Itu sebetulnya itu kan datanya data drop, tapi si Aden minta di uncancel. Karena ada kekirim ke klien ya? Iya, udah mau ngirim ke klien. Terus kemarin juga katanya Mas Yuda juga udah minta Aden buat ngirim, Mas Yuda buat ngirim, buat nyuruh si Aden ngirim email. Tapi dari kemarin gak dikirim-kirim sama dia. Tadi aja terus. Iya. Jadi kemarin emang Atau di depan enggak, saya atau tuh enggak. udah di depan saya itu kemarin udah nulis email, Mbak, udah nulis body email gitu. Saya pikir itu udah langsung send. Oh, atau enggak lu yang nulis, lu tulis email ID sekian, ini yang diokein ya, sesuai diskusi sama Pak Aden. Saya gitu. Jangan nungguin dari dia, udah dari kitanya aja yang email. Sesuai diskusi dengan ini gitu. Ini ID-nya. Ini yang minta diokein gitu. Jadi ada buktinya. Tadi juga kata Mbak Debbie juga dia itu apa namanya mau ngirimin juga sama data booster, tapi sampai sekarang juga belum ada email dari dia. Jadi ini udah selesai apa belum sih sebentar? Dimaksud? Kalau dari final kisi sih belum Mbak, tapi dia udah minta proses ke DP. Aku sebetulnya tinggal kirim aja, tapi ini aku masih bingung yang maksudnya kayak data drop-nya tuh nggak sama gitu sama yang di raw data gitu. Nanti jangan lupa remark-nya ya ditambahin itu.
ditambahin minta diokein gitu. Makanya ini dari kemarin aku nggak ngirim QC final karena itu takutnya malah salah. Soalnya kan di raw data kan kalau misalkan mau ngirim QC final kan harus sama sesuai sama yang di raw data kan. Ini soalnya jauh banget Mbak. Aku di aku apa namanya? Yang oke tuh 1211, sedangkan di raw data tuh ada 1228. Beda 18. Itu 18 itu yang drop itu. Seharusnya drop malah diokein. Jadi tinggal nunggu ID 18 ini. Ya, Makanya aku bingung banget gimana. ID-nya. Tinggal masukin ini kan. Kenapa? Iya, tinggal masukin ID 18 ID ini kan. Maksudnya itu kan data drop gitu Mbak. Maksudnya aku ngirimnya tetap diokein apa drop aja gitu. Oke, tapi remarknya ditambahin itu. Oh, ditambahin dari PMT gitu nyuruh diokein. Iya. Oh, Gitu. oke. Udah, ada lagi? Oh iya, Yud, mau nambah. Yang rekap itu Yud, rekap summary kisi. Yang interviewer itu mesti ditambahin lagi. Oh ya, berarti ntar saya minta untuk teman-teman kisi yang ya intinya mah kisi final lah. Kisi bukan kisi final, kisi terupdate. Ya, minta tolong untuk dikirimkan. Terima kasih. Jadi nanti per 3 bulan itu kita akan bikin summary ini ya. Ya pokoknya dari yang F2 itu sih, sheet F2 itu. Jadi si interviewer ini berapa SDO-nya kayak gitu. Per kuartal. Itu nanti 3 bulan itu kita yang ngobrol soal mana interviewer yang kira-kira bakal ini kan ya Mbak ya, maksudnya akan di-cut kan ya? Masuk blacklist kan ya? Iya, jadi tuh plan-nya adalah misalkan kemarin sih mintanya kayak gini ya. Jadi kalau misalkan 30% data udah masuk, terus dari hasil kisinya itu 50%. 50%-nya udah DO tuh. Terus mintanya sih langsung di disable. Si akun diinfoin aja ya. Diinfoin ke Radit sama gua. CC RTD sama itu deh. Sama file-nya. Harusnya sih di kisi report udah kelihatan ya. Gimana Mbak tadi? 50% data yang udah masuk? 30%. 30% per interviewer atau 30% total? data total. 30% data total. Oh ya. Si Mbak Umu nih kemarin yang request. Oke. 30% data masuk. Lalu si interviewer ini cash DO-nya udah mencapai 50%. Itu langsung diinfoin aja dulu ke kita ya. Diinfoin ID interviewer ini cash DO-nya udah segini nih. Gitu. Ini nih ada yang perlu diobrolin lagi sih Mbak di belakang paling. Yang ini. Habis nih lama-lama interviewernya. Udah, ada lagi? Sudah Mbak, sudah. Udah ya? Ya. Oke, tadi yang buka siapa? Coba ditutup yang buka duluan. Yang buka Hendy. Oke, mungkin untuk training hari ini dan tambahan tadi mengenai
Drop PC mungkin cukup sampai di sini aja. Oke, itu Mas Afif yang sedang mengangkat tangan boleh dibuka mic-nya, ada apa? Silakan. Mas Hendy izin ke toilet ya. Boleh. Tapi tunggu, ini udah mau selesai kok, tenang aja. Oke, mungkin untuk hari ini pertemuannya cukup sampai di sini. Kebelet Nanti kalau guru. ya sebentar, ini cukup sampai di sini. Mungkin kalau ada training lagi nanti kita adain lagi ya, supaya nanti kita lebih ngerti juga dan lebih paham juga alur-alurnya mungkin ya. Ya udahlah, Kayaknya mungkin ada. cukup sampai di sini. Bentar. Gimana, Kayaknya ada satu orang yang nggak ada. Lagi kemana? Oh iya, tadi Mas. Saya double, Pak. Hah? Oh, enggak. Jadi tadi Mas Dwi mau ikutan, Mbak. Cuman tadi katanya ada kom dan juga ada briefing, Mbak. Jadi izin dulu dia. Gitu. Nah, mungkin cukup sampai sini aja ya. Jadi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih.